mengkonfirmasi berarti Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini ya, Bib ya? Ya, memang tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Saat ini di negeri kita banyak persoalan. Dari mulai persoalan korupsi, penegakan hukum yang masih sangat memprihatinkan, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM, itu kan juga semua masih banyak terjadi. Artinya dulu saat reformasi 98 kita memerangi KKN, nah KKN itu mulai subur kembali saat ini. Nah, saya pikir itu terang benderang semua orang pun lihat. Walaupun ada pihak-pihak yang menolak ya Indonesia tidak gelap-gelap saja, tidak gelap begitu merasa terang. Tapi faktanya, nah, jadi kalau Indonesia ini baik-baik saja nggak banyak demo di mana-mana. Unjuk rasa itu kan juga menjadi indikator, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan sebetulnya pemerintah Indonesia ya kita sarankan dan kita usulkan sekaligus kita sampaikan nasihat, jangan kuping tipis, jangan kalau dengar kritik tuh marah begitu saja ya. Jadi unjuk rasa ini sebetulnya harus dijadikan sebagai indikator ada hal yang tidak beres di negeri ini. Orang nggak teriak kalau negeri ini baik-baik saja, orang nggak turun ke jalan kalau negeri ini baik-baik saja. Apalagi sekarang demonya merata nih, hampir setiap provinsi ada. Dan yang demo ini bukan dari sembarang kalangan, tapi dari kalangan mahasiswa. Nah, ini jangan diremehkan dan ini jangan dipandang remeh. Nah, karena kalau demo unjuk rasa semacam ini diremehkan, dipandang remeh, tidak dipandang sebelah mata, ini bisa menjadi bola salju. Dan itu harus dicegah oleh pemerintah. Nah, caranya bagaimana? Jangan kritik dijawab dengan kritik. Bukan tempatnya, jangan kritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan nyinyir, dikritik dijawab dengan kritik, kritik dijawab dengan kebijakan, kritik dijawab dengan perbaikan, kritik dijawab dengan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah itu kan mestinya seperti itu. Jadi jadikan kritik itu sebagai masukan untuk pemerintah memperbaiki diri. Nah, jadi unjuk rasa sendiri kan dijamin undang-undang. Baik. Iya. Kalau Islam bagaimana mengatur unjuk rasa ini sebenarnya, Bib? Ya, jadi ada kelompok memang yang menyatakan unjuk rasa ini nggak nyunah gitu ya. Unjuk rasa ini bid'ah lah, unjuk rasa ini tidak ada dalilnya, nggak begitu juga. Karena kalau kita tengok sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi itu pernah ada keinginan Nabi alaihi salatu wassalam yang saat itu dakwah kan masih sembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Ada keinginan Nabi. Ada sahabat tuh yang berani membacakan Al-Quran di depan orang-orang kafir. Nah, tapi memang saat itu kan baru berupa keinginan. Tapi keinginan Nabi ini ditangkap oleh para sahabat. Kemudian para sahabat berembuk. Kira-kira dari mereka siapa nih yang berani membaca Al-Quran secara terbuka di hadapan orang-orang kafir. Akhirnya yang angkat tangan berani saat itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sahabat keberatan yang lain. Karena Abdullah ibn Mas'ud nih dari bentuk tubuhnya kecil, kurus, tidak meyakinkan. Jadi bukan pemuda yang tegap badannya. Apalagi Abdullah ibn Mas'ud dipandang bukan berasal dari suku yang kuat, takut tidak ada pelindungnya nanti. Tapi Abdullah ibn Mas'ud tetap menyatakan, saya yang akan bacakan. Dan ternyata betul beliau lakukan. Beliau datang ke depan Ka'bah, pemuka-pemuka kafir Quraisy sedang kumpul semua, beliau baca surat Ar-Rahman. Dengan lantang. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allah udah beliau baca. Akhirnya kagetlah orang-orang kafir, mereka bilang ini lagi baca apa? Oh ini yang diajarkan Muhammad ini. Dipukuli, digebuki. Itu kan unjuk rasa itu. Itu unjuk rasa itu apa sih? Kan mau tunjukkan sesuatu kepada orang-orang kafir itu, ini suara kebenaran loh. Ini ajaran Nabi loh, ini firman Allah loh. Itu juga jenis unjuk rasa. Dan unjuk rasa itu kan nggak mesti rame-rame. Dibolehkan oleh Rasulullah kala itu ya, Bib ya? Dan itu bahkan dipuji oleh Rasulullah. Begitu beliau dipukuli, luka, sampai pingsan, digotonglah oleh para sahabat, dibawa. Nah begitu dibawa, begitu sadar, sahabat bilang, loh kami bilang apa, jangan Anda yang turun. Begitu, jangan Anda yang turun. Tapi apa jawaban Abdullah ibn Mas'ud? Demi Allah, kalau kalian mau, besok aku lakukan lagi. Dan perbuatan itu dipuji oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi senang. Artinya ini kan bisa jadi dalil sebetulnya buat kita. Walaupun secara eksplisit Nabi nggak katakan itu demo. Ya kan? Secara eksplisit sahabat tidak katakan itu demo. Tapi implisitnya itu kan pesan yang ingin disampaikan di hadapan orang-orang kafir.
Nah, demo yang sekarang ini apa sih? Kan ingin menyampaikan pesan, namanya aja unjuk rasa. Artinya dia ingin menyampaikan pemikirannya, pendapatnya, perasaannya kepada mereka-mereka yang punya wewenang atau punya kemampuan untuk merubah keadaan tersebut. Nah, jadi ini juga kita anggap sebagai dasar yang bisa kita jadikan sebagai dalil ya, bahwa unjuk rasa boleh-boleh aja. Secara dengan cara yang baik, selama menjaga etika, sopan santun, jangan sampai unjuk rasa itu juga melanggar syariat. Bahkan selain itu, para sahabat juga kan pernah dipimpin sama Hamzah ibnu Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Mereka gandeng tangan rame-rame keliling Ka'bah depan orang-orang kafir. Nah, begitu orang-orang kafir lihat ada Hamzah, Hamzah kan jagoannya kota Mekah saat itu. Disegani, ditakuti. Macam Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang lain masuk Islamnya diam-diam. Sayyidina Umar kan enggak. Bahkan hijrahnya aja beliau langsung tunjukkan, ayo siapa yang mau larang aku hijrah? Aku mau hijrah. Kalau ada yang istrinya ingin jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan jegat aku di pintu gerbang keluar kota Mekah. Nah, itu kan unjuk rasa yang bahkan dengan menantang, siapa yang melarang saya. Nah, jadi artinya itu terjadi di zaman Nabi, hal sedemikian rupa. Nah, karena itu unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa, selama ya unjuk rasanya tidak langgar syariat, selama tidak melanggar etika dan kesopanan, unjuk rasa itu sah secara agama maupun secara undang-undang negara. Dan itu rasanya sudah tepat dilakukan hari ini oleh mahasiswa. Saya lihat sudah tepat, saya lihat sudah tepat. Nah, kalaupun nanti ada yang menuduh ini anarkis dan lain sebagainya, saya pikir kadang-kadang anarkis itu muncul kan karena ada provokator, ya kan? Nah, itu yang harus dicegah. Makanya begini, unjuk rasa itu kan ada undang-undangnya, ya. Unjuk rasa dijamin. Dan tidak benar kalau unjuk rasa itu berdasarkan undang-undang harus izin polisi. Nggak betul. Dalam undang-undang disebut bukan izin polisi, pemberitahuan kepada pihak kepolisian, bukan izin. Jadi di negara ini nggak dilarang orang unjuk rasa, tapi cukup dikasih tahu gitu ya, kepada polisi, resmi, pemberitahuan. Nah, untuk apa pemberitahuan tadi? Supaya nanti pihak kepolisian justru bukan melarang orang unjuk rasa, membantu. Membantu dalam rangka apa? Untuk mengatur lalu lintasnya, untuk mengalihkan lalu lintas supaya masyarakat lain tidak dirugikan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Nah, jadi dan tugas polisi juga, andai kata ada dua kelompok berbeda ingin unjuk rasa. Kalau mereka memberitahukan polisi, kan polisi kasih tahu, kamu jangan jam sekian ya. Ada kelompok unjuk rasa di tempat yang sama. Kamu unjuk rasanya di jam sekian saja atau di tempat yang lain pada saat yang bersamaan. Itu tugas polisi, bukan tugas pengunjuk rasa. Jadi pemberitahuan itu gunanya itu, manfaatnya adalah agar polisi bisa menginformasikan kepada para pengunjuk rasa di mana waktu yang tepat, tempat yang tepat supaya tidak terjadi benturan. Sekaligus polisi membantu mengatur lalu lintas atau kalau perlu ada pengalihan. Oh, unjuk rasanya depan kantor gubernur. Sementara jam-jam itu pada waktu padat, polisi kan bisa melakukan pengalihan. Betul. Itu pentingnya pemberitahuan, bukan izin. Oke. Jadi nggak perlu mendapatkan atensi dulu ya, Bib ya. Iya, artinya pemberitahuan silakan. Nah, kalau udah dikasih pemberitahuan, polisi sudah terima, ada kesepakatan jam dan waktunya, lakukan bebas. Tidak boleh dilarang. Dan jangan lupa dalam undang-undang soal penyampaian pendapat, pihak manapun yang mencoba mencegah, melarang orang yang menyampaikan pendapat bisa dipidana penjara. Oh iya. Iya. Artinya kalau polisi mencoba untuk mencegah, polisinya mesti dipenjara. Jadi nggak boleh. Jadi unjuk rasa, yang penting unjuk rasa itu tertib, disiplin, artinya betul-betul tidak langgar aturan. Terus ada juga yang marah-marah, ya unjuk rasa itu kata-katanya mesti sopan. Saya pikir kalau soal orasi dari dulu unjuk rasa di mana-mana yang memang keras-keras ya. Yang namanya unjuk rasa, orasi, Ustaz Jel, kita dulu pengalaman orasi ya. Yang namanya orasi nggak mungkin lah kalimatnya lembut, ya kan? Nah, saya pikir kalau kalimat mereka keras begitu masih wajar lah. Itu kan itu namanya unjuk rasa. Mungkin jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang dilarang oleh agama. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Itu langkah maju dari Satjel bergabung di DPD saat ini juga langkah maju ya, Bib ya? Ya, mudah-mudahan. Insya Allah makin banyak ustadz, ulama, tokoh-tokoh agama yang sadar politik. Ya, karena politik ini ya silakan saja kalau ada ulama, kiai yang tidak mau mendekat politik itu kan sah-sah saja. Tapi kalau ada yang berpolitik pun jangan diserang, jangan disalahkan. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran mereka itu kan bisa menjadi rem ya.
bisa menjadi balancer untuk penyeimbang daripada pengambilan kebijakan di DPR. Dan memang harus ada ulama di sana. Baik. Dan jangan lupa pendiri bangsa ini juga banyak ulama. Ada Kiai Haji Agus Salim, tokoh dari Sumatera Barat. Ada Kiai Haji Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, atau Kiai Haji Wahid Hashim putranya. Kemudian masih ada juga Haji Omar Said Cokroaminoto. Itu kan mereka bukan sekedar politisi, tapi mereka ulama, pejuang Islam. Ini agaknya harus lebih banyak lagi ulama yang masuk dalam politik. Ya, saya berharap ke depan ini akan ada Pak Nasir yang baru, ada Kiai Haji Agus Salim yang baru, ada Kiai Haji Hasim Asy'ari yang baru, yang melanjutkan perjuangan mereka bagaimana mereka mendirikan negara ini atas dasar yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tertuang dalam Piagam Jakarta, atau bahkan sekalipun Piagam Jakarta 7 kata itu sudah dihapus yang berkaitan dengan syariat, tapi dengan izin Allah kan gantinya tauhid, ketuhanan yang Maha Esa, itu kan tauhid. Jadi dari syariat mau dibuang, ternyata yang lahir akhirnya tauhid. Nah, ini udah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pikir memang saya setuju betul Ustadz Jal masuk ke sana, duduk di sana, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi senator yang baik, yang beriman, bertakwa, dan bisa bukan hanya sekedar membela kepentingan daerah, tapi juga membela kepentingan seluruh bangsa Indonesia. Kalau dari Habib sendiri, Habib, apa kira-kira kita mulai harus dari mana nih, Habib, untuk bangsa kita harus hijrah ini? Ya, jadi begini, yang saya mau ingatkan, kalau kita ada penyakit gatal di badan, itu nggak cukup gatal yang menyebabkan lecet. Nggak cukup hanya dengan mengobati bagian yang lecet saja. Karena kalau kita obati bagian yang lecet saja, bisa jadi besok timbul gatal di tempat lainnya. Tapi kan kita mesti periksa darah. Kita mesti ke dokter. Nah, begitu dokter mengatakan, oh ini yang bermasalah darahnya. Oh darahnya ini yang kotor. Darahnya harus dibersihkan dulu. Nah, jadi kalau dokter sudah punya vonis semacam itu, cuma kita pakai obat-obat yang lain. Ya kan, karena ternyata yang sakit kan sistem darahnya, bukan kulitnya yang sakit. Nah, artinya apa? Darah dia harus dibersihkan, dia mesti cuci darah. Begitu darahnya bersih, gatalnya hilang semua. Nah, artinya yang jadi problem di negeri kita ini sistemnya. Nah, jadi selama sistemnya tidak baik, sekalipun ada pejabat yang semula baik, akan bisa menjadi tidak baik. Ya, contoh ya. Seperti sistem kepartaian di negeri kita atau sistem kampanye di negeri kita, baik di tingkat pilkada maupun di tingkat pilpres, itu kan beri suara udah menjadi sesuatu hal yang biasa dengan alasan demokrasi. Padahal demokrasi kita udah kebablasan. Nah, jadi siapapun yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, harus punya uang sekian miliar, harus ada bokhirnya yang membiayainya. Nah, ini kan sistem nggak betul. Ini sistem mesti diperbaiki. Karena kalau sistem ini dibiarkan, begitu lahir seorang kepala negara atau kepala daerah dari bokhir yang membayari dia, ya besoknya tentunya kan nggak ada makan siang gratis. Artinya kan ada yang harus dikembalikan. Namun ujung-ujungnya apa? Pada korupsi. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Korupsi ada di mana-mana. Seorang kepala MBG aja bisa korupsi per hari 1 miliar. Ini kan gila ini. Sehari 1 miliar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya lihat ini nggak bakal bisa hilang kalau sistemnya tidak diperbaiki. Jadi sistem kita ini yang memberi kesempatan untuk orang korupsi. Sistem kita ini yang memberi kesempatan dalam politik untuk orang jual beli suara. Sistem kita ini yang memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak kapabel, yang tidak punya kapabilitas, tahu-tahu harus duduk di parlemen dan lain sebagainya. Padahal banyak di negara-negara lain, anggota parlemen aja itu mesti ada yang S2, ada yang S3. Nah, supaya apa? Karena mereka ini kan nanti yang akan merumuskan. Rumusan mereka kan nanti akan jadi undang-undang. Nah, kalau yang duduk di parlemen, ijazah SD aja nggak punya. Atau kadang-kadang ijazahnya cuma SMP, SMA pun cuma paket C aja. Jadi akhirnya menggodok undang-undang itu melalui orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk melakukan itu. Nah, sementara begitu ketok palu jadi undang-undang, profesor tadi yang disebut jumlahnya 11.000 harus tunduk itu kepada undang-undang. Yang dibuat adalah orang-orang yang sebetulnya nggak berkemampuan untuk membuat undang-undang tadi. Ini yang saya maksud, sistem ini juga mesti diperbaiki dong.
Nah, atau saya kasih contoh lain, kalau kita bicara sistem, saya kasih contoh lain. Dulu di zaman Pak Harto dengan segala baik dan buruknya ya, dulu itu yang jabatan politis itu biasanya hanya sampai setingkat menteri. Menteri itu jabatan politis. Tapi kalau sudah masuk dirjen, irjen, sekjen, itu jabatannya meritokrasi. Itu jabatannya jabatan karir. Orang yang betul-betul sudah jatuh bangun di kementerian tersebut. Nah, kan begitu kan, terus sudah sampai mereka ini menjadi dirjen, irjen ataupun menjadi sekjennya. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini dirjen, irjen, sekjen jadi jabatan politis. Bahkan maaf, kalau ada satu kementerian dipimpin oleh seorang tokoh politik dari satu partai tertentu, itu sampai tukang sapunya dari partai itu. Ini kalau sudah begini modelnya, kita bisa lihat akhirnya banyak kementerian-kementerian yang menjadi ATM daripada partai menteri yang bersangkutan. Semuanya serba diganti. Jadi kepala-kepala bagian, sampai tukang sapunya, sampai tukang servisnya, sampai security-nya. Pokoknya kalau ada rekomendasi dari partai yang bersangkutan tuh lebih gampang untuk masuk. Nah, ini kan berbahaya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi sistemnya ini mesti diperbaiki. Ya, artinya sistemnya harus diperbaiki ya. Artinya tadi ya, sistem seperti itu, sistem koneksi, itu kan namanya sistem koneksi, sistem ordal, itu kan bagian dari KKN. Mesti diganti dengan sistem meritokrasi. Jadi kalau perlu, kementerian itu hanya beberapa kementerian saja yang jabatannya politis. Nah, tapi ada kementerian-kementerian lain, katakanlah seperti Kementerian Pendidikan, Kesehatan, umpamanya sebagai contoh, ini mesti meritokrasi. Nah, jangan, maaf, seperti sekarang, Menteri Kesehatannya seorang bankir. Ini bagaimana ceritanya? Akhirnya nanti yang namanya pendidikan itu, atau kesehatan itu dibisniskan. Karena menterinya kan seorang yang ahli di dunia bisnis. Nah, mestinya kan Menteri Kesehatan itu orang-orang yang betul-betul menguasai medis. Nah, ini sebagai contoh. Ini karena apa? Karena tidak meritokrasi. Bahkan di kementerian itu kita harus saring lagi. Oh, mana kementerian yang jabatannya politis? Silakan dibagi oleh orang-orang partai, orang-orang politik. Tapi mana partai-partai yang urgen, yang memang harus dipegang oleh seorang ahli, itu berlakukan meritokrasi. Nah, itu yang penting. Karena kan Nabi sendiri mengatakan dalam hadis sahih, idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kalau suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, ya tunggu saja kiamat, tunggu saja kehancuran, tunggu saja kebinasaan. Nah, makanya bagaimana ekonomi kita tidak ambruk, bagaimana Indonesia sekarang mau dikatakan terang, banyak jabatan-jabatan diisi oleh orang-orang yang bukan bidang. Nah, jadi sekarang ini bukan meritokrasi, tapi koneksitrasi. Ada istilah baru nih dari HPP. Siapa punya koneksi, ada ordal, ya mudah lah untuk mendapatkan. Ada yang jadi komisaris, ada yang jadi direktur hanya karena masuk tim ses, padahal nggak punya kapabilitas untuk menjabat itu. Ini harus dihentikan. Nah, kalau Indonesia betul-betul hijrah, perbaiki sistemnya. Jangan kasih peluang sedikit pun untuk KKN masuk ke dalam sistem tersebut atau bisa hidup di sistem yang baru tersebut. Artinya dari sistem yang sudah salah ini, Bib, yang paling membahayakan saat ini yang dihadapi Indonesia adalah tentang korupsi ini, Bib. Ya tentang KKN masih subur. Dulu kita reformasi 98 kan karena KKN kan yang kita mau lawan. Betul. Sekarang KKN ini subur lagi. Nah, jadi reformasi nggak mempan. Nah, kalau reformasi nggak mempan, obatnya revolusi. Nah, kalau nggak berevolusi, segeralah pemerintah melakukan revolusi diri. Nah, pertama paling tidak melalui revolusi akhlak. Ini kan banyaknya orang yang korupsi kan karena nggak punya malu, karena nggak punya akhlak. Mereka korupsi semau-maunya, seenak-enaknya. Kalau mereka punya akhlak yang baik kan nggak begitu. Makanya saya dari beberapa tahun terakhir ini, sudah hampir 10 tahun kan selalu menyerukan revolusi akhlak di segala bidang. Nah, kalau revolusi akhlak ini berhasil, insya Allah sistem kita juga bisa kita revolusi. Nah, jadi jangan sampai nanti rakyat yang merevolusi. Kita pengen pemerintah sendiri yang melakukan revolusi. Revolusi akhlak. Jadi revolusi sistem, revolusi daripada program-program yang ada di kita punya negeri melalui revolusi